yang menjanjikan. Oke, kita lihat Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari siapa? Dari siapa? Dari aku atau dari dia yang telah mengutus aku? Kena di situ ya. Jadi Yesus tidak bisa. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan perkataannya itu hidup kekal. Kena di situ bang, pegangan. Kemudian ketika berbicara mengenai Nabi Muhammad di dalam kitab saudara, alhamdulillah, rujukan kami di dalam menggapai sebuah kebenaran bukan kitab atau surat yang berasal dari barat yang Yesus pun tak tahu dan tak mengenalnya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, Nabi kami memberikan legitimasi. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebut kitabnya Al-Quran, disebut nama daripada sahabatnya, Salim, kemudian Said dan seterusnya. Nggak ada masalah, di kami aman. Terus kemudian Anda mau menakar kebenaran Al-Quran dengan Bible yang pemilik Bible sendiri nggak tahu original teksnya kayak mana. Bagaimana mungkin menilai sebuah kebenaran dengan sebuah kesalahan? Tidak akan mungkin itu terjadi. Yang ada adalah kesalahan ditumpuk dengan kesalahan lalu disuarakan sebagai sebuah kebenaran. Kesalahan yang disuarakan benar secara kontinu dan bergerombol dan terus menerus akan nampak bagi mereka yang lemah akal kesalahan tadi menjadi sebuah kebenaran. Itu mutlak, hukum alam seperti itu adanya. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Nabi, saya di awal tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim atau Taurat atau nabi-nabi itu hanya untuk satu kaumnya saja. Saya nggak sampai ke situ, belum. Tapi Anda sudah merasa duluan, saudaraku. Saya tidak membatasi, kan saya malah memberi ruang. Silakan Anda kemudian mau milih nabi yang mana yang Anda suka. Bahkan Anda sampai guyon, Nabi Edis, Nabi Lugas, Nabi Bamam, terserah. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan. Ada beri teraba, ada perjanjian, ada nubuah. Sekarang mana nubuatannya tentang Paulus? Mana nubuat tentang Lukas? Nubuat tentang Markus? Nubuat tentang Petrus? Para penulis-penulis Bible, ketetapan-ketetapan, keyakinan-keyakinan tentang Kristen tersebut. Mana nubuat tentang mereka? Ada? Nggak ada. Lukas bercerita tentang Lukas dalam kitabnya sebagai penyampai firman, ada? Nehi berica ketumber jahe. Nggak ada. Nggak ada. Jangankan kemudian cerita itu, Yesus melontarkan kata Lukas, kata Markus, kata Bible, itu nggak ada. Lalu bagaimana mungkin Anda ingin menilai pemberitaan dari langit dengan buku yang berasal dari barat? Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara mengenai Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Bible. Saya katakan kepada saudara, di awal pembukaan Anda benar untuk menutupi kelemahan. Tapi kalau berbicara mengenai nama bapaknya Paulus, ya jangan ditanya ya katanya. Hei, jadi kalau berbicara tentang nama Nabi Muhammad, kalaupun ada, apa diizinkan oleh Kristen nama itu ada di situ? Tidak mungkin, mustahil, akan dihapus. Itu tidak akan mungkin ada. Yang menjadi permasalahan sekarang, siapa yang menjadi hakim untuk menentukan kemudian kebijakan mana Bible, mana Injil yang sah, mana yang tidak sah sebagai sumber pengajaran yang absolut, memiliki legitimasi. Injil Filipus, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Thomas, Injil Maria, Injil yang lain, Injil lalala dan seterusnya. Banyak Injil yang kemudian ditolak. Siapa yang punya otoritas kemudian untuk mengatakan ini salah, ini benar, sementara yang ditolak itu ada nama Nabi Muhammad di dalamnya. Yang keempat, kita tahu bahwa umat Islam dengan Islamnya tidak pernah bersentuhan dengan kaidah-kaidah pemantapan akidah Islam dengan sumber-sumber atau kisi-kisi atau referensi yang berasal daripada meja kuliah atau universitas yang membahas tentang kristologi. Itu nggak ada. Jadi umat Islam dengan Islamnya, kerangka berpikir dalam berislam tidak dibangun dari pengetahuan umat Islam terhadap Bible atau dalil-dalil yang ada di dalamnya. Kenapa kami membawa itu? Karena Al-Quran kemudian ditolak oleh mereka yang tidak mau beriman kepada Quran. Maka kami membawa Yohanes 16. Sekiranya itu bisa membantu. Data nomor 12-nya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh. Roh di sini tentu merujuk kepada Yohanes 3 nomor 34. Roh di sini berarti merujuk kepada manusia. Roh Tuhan yang diberikan kepada manusia, manusia itu penuh dengan roh Tuhan, bahwa berarti orang itu adalah seorang penyampai firman.
Berarti kata Yesus dalam kitab saudara, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, berarti oknum lain, pribadi lain, manusia lain di luar Yesus, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Permasalahan muncul kemudian. Ada yang datang setelah Yesus, kata Kristen Roh Kudus, itu Tuhan. Permasalahannya di mana? Kalau Tuhan yang disebut Roh kebenaran ini, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya? Kenapa dia harus masih mendengarkan dari sumber lain untuk mengatakan satu pemberitaan? Ini bukan sifat Tuhan, ini sifat makhluk. Nah, kesalahan Kristen di situ, keteteran Kristen di sana, hanyut, dilempar jauh-jauh oleh Bibelnya sendiri. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Gugur Roh Kudus sebagai Tuhan. Gugur. Yang benar adalah roh kebenaran itu adalah manusia yang ada di dalamnya penuh dengan roh hikmat, roh Tuhan. Dikala dia berbicara, maka lisannya yang terlontar hanyalah firman Tuhan. Ini sekarang kita uji. Bagaimana kaidah yang muncul di dalam imannya umat Islam? Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan tentang bagaimana beliau mengajarkan Al-Quranul Karim kepada umat Islam, jelas apa yang diucapkan bukan berasal dari nafsunya, bukan berasal dari syahwatnya. Yang disampaikan berasal dari apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Makanya Nabi Muhammad sedikit pun tak ada bercerita tentang ibunya. Kangen, rindu, sayang sama yang telah melahirkannya. Tapi dia kemudian disibukkan menyampaikan tentang ibunya orang lain, semisal Siti Maryam. Bahkan dibuatkan satu surah, Nabi Muhammad sibuk menyampaikan risalah pengajaran kebenaran tentang seorang wanita yang bukan ibunya, yaitu Siti Maryam. Kenapa Al-Quran tidak ada sedikit pun bercerita tentang ibunya? Kenapa Al-Quran sedikit pun tidak bercerita tentang ayahnya? Karena Al-Quran diucapkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan apa yang menjadi instruksi. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pingin kali dia bercerita tentang ibunya, pingin kali dia bercerita tentang ayahnya, pingin kali dia bercerita tentang pamannya dan seterusnya. Tetapi lisannya tidak boleh kemudian bercerita tentang apa dari dirinya, melainkan dari apa yang diperintahkan untuk dikatakan dan disampaikan. Ini yang diterangkan oleh Nabi Yesus, Nabi Isa. Ini Ahmad, akan datang seorang Rasul Ahmad. Tapi ketika ia datang kemudian diolok-olok. Sedangkan dalam kaidah pendalaman materi Yohanes 16, sebab ketika ia berkata-kata, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Siapa itu? Kudus, berarti Roh Kudus bukan. Kenapa? Ternyata dia masih mendengarkan instruksi dari yang maha besar daripada dirinya. Gugur, hancur lebur. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan catatan terakhir adalah dia roh kebenaran akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Paham tidak di situ? 1400 tahun silam telah menceritakan tentang adanya sidik jari, adanya embrio, cara kerjanya seperti apa, adanya air api di bawah laut, adanya bla 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 bla, adanya bla 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 bla. Sudah menceritakan hal-hal yang akan datang. Artinya yang diceritakan hari itu ketika ia bercerita akan terbukti di masa depan. Dan itulah Al-Quran yang terlontar dari mulut Nabi Muhammad, yang tidak bercerita dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan dari Roh Kudus, itulah yang disampaikan si roh kebenaran. Kembali kepada pertanyaan saya, saudaraku, yang tadi mudah-mudahan masih diingat. Adakah perjanjian agung di dalam kitabnya Yahudi atau di kitab manapun yang menceritakan tentang nabinya atau rasulnya orang Kristen, yaitu Paulus? Silakan. Kalau materi yang saya agak berat, sampaikan agak berat biar kita turunkan referensi. Silakan. Oke, Bang Jumar ini terlalu menyudutkan kalau menurut saya ya, terlalu intimidasi, seolah-olah tidak mampu menjawab ya. Bang Cuma ya, saya membaca Alkitab ya Bang Cuma ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu saya baca sampai Wahyu. Jadi gini Bang Cuma, untuk menjawab di mana nubuatan tentang Paulus, Nabi Paulus. Kalau berdasarkan ayat yang tadi saya bilang, untuk menjadi seorang nabi itu melalui mimpi, melalui suara yang datang, melalui penglihatan, dan itu memang terjadi pada saat Paulus akan melakukan perjalanan ke Damsyik di padang gurun. Itu kan terjadi, sudah terjadi, dan di beberapa bilik pun dia mendapatkan suara firman, itu sudah terjadi. Kalau untuk nama, penubuatan tentang namanya Paulus sendiri memang tidak ada tertulis. Oke.
Yang kedua, Bang Juma tadi jawab bahwa Yesus itu hanya jalan dan yang maha besar Bapa. Kan saya sudah bilang bahwa memang Bapa di surga itu sang sumber.